Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, pencinta kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah, merupakan salah satu kitab kajian yang setiap minggu kita lakukan kajiannya di Masjid Raya Bintaro setiap hari Rabu setelah sholat maghrib sampai menjelang sholat isya. Berbagai kajian sudah kita lakukan sekian lama, beberapa tahun, yang menjadikan kitab ini sebagai rujukan. Terakhir, tepatnya 3 bulan yang lalu, kita masuk dalam satu kondisi, situasi yang kurang bersahabat, sehingga kajian yang ada di dalam masjid ini ditunda dan dilakukan secara Zoom atau melalui YouTube. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Allah jelaskan di dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan penciptaan manusia itu adalah dengan diberikannya kepada manusia panca indera. Ada indera pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Allah jelaskan dengan anugerah panca indera menjadikan manusia memiliki satu kemampuan, potensi untuk menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang akan disampaikan oleh penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya ayat 2 dari surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kata Allah, kami telah ciptakan manusia itu dari tetesan sperma yang bercampur dengan ovum. Akan kami uji manusia itu, maka kami jadikan buat manusia itu pendengaran dan penglihatan. Itulah manusia. Ketika manusia yang sempurna penciptaannya itu mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanna billah, kami percaya, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipastikan ia telah memasukkan dirinya ke dalam sebuah lingkaran. Dan dia tidak akan bisa keluar dari lingkaran itu kecuali setelah ia mendapatkan ujian dan cobaan dari penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dan cobaan yang disampaikan bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sudah disampaikan kepada umat sebelumnya. Ujian dan cobaan disampaikan untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam firman-Nya ayat 2 dan 3 surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya, apakah manusia itu mengira setelah ia mengucapkan kami beriman, akan dibiarkan begitu saja tanpa disampaikan kepada mereka ujian dan cobaan? Jawabnya tentu tidak. Dan sesungguhnya kata Allah,
telah disampaikan ujian dan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu siapa mereka yang imannya benar dan siapa juga imannya yang dusta. Berbicara ujian dan cobaan di dalam ajaran agama, ada dua kelompok, dua bahagian. Yang pertama adalah bahagian segala sesuatu yang menggembirakan kita. Segala sesuatu yang membuat kita senang. Keluarga dan sanak famili kita senang. Orang-orang yang berada di lingkungan kita senang. Siapapun yang dekat dengan kita menjadi senang bersama kita. Agama mengajarkan itulah nikmat. Wajib kita syukuri. Apabila kita dapat mensyukuri nikmat dan karunia Allah itu, anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka Allah berjanji akan menambah nikmat-nikmat yang lain yang lebih besar dan lebih banyak jumlahnya. Apabila kita dapat mensyukurinya dalam arti selalu menyebut namanya, zikir dan mengingat pemberi nikmat itu, Allah pun berjanji akan bersama kita dan selalu mengingat kita. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini. Kita akan angkat sebuah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 1364, yang diriwayatkan oleh sahabat Ma'qil bin Yasar. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang kaitannya dengan kita, ya yang disebut dengan kondisi yang kurang menguntungkan, kondisi yang penuh dengan ujian dan cobaan yang disebut dengan istilah fitnah. Kalau kita berbicara Al-Quran, maka Al-Quran ketika berbicara ujian dan cobaan menggunakan 5 peristilahan. Yang pertama terkadang digunakan sebagai imtihan, ujian, fitnah. Ya, fitnah sudah menjadi bahasa Indonesia. Disebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali dan 22 kali. Terkadang disebut dengan bahasa kita juga. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Bala dan musibah. Masing-masing disebut dalam Al-Quran 11 kali dan 46 kali. Dan yang terbanyak adalah dengan sebutan azab, siksa, disebut sebanyak 399 kali. Nah, ketika seseorang berada dalam posisi seperti sekarang ini, posisi corona, posisi COVID-19 yang sudah lebih kurang 3 bulan kita rasakan. Ini adalah satu ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bukan sebagai azab bagi kita semua, bukan sebagai siksa buat kita semua. Maka di dalam hadis itu disebutkan, orang yang beribadah dalam kondisi seperti ini, pahalanya Nabi jelaskan kahijratin ilayya, seperti orang-orang yang berhijrah bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa yang berbahagia, berbicara ujian dan cobaan yang sedang kita rasakan sekarang, dan setiap hari kita mendengarkan
ulasan, berita, penjelasan, uraian, sehingga tidak bosan-bosannya setiap hari kita mendengarkan masalah ini. Bukanlah masalah kecil, tapi masalah yang sudah merebah dia ke berbagai penjuru dunia. Penyakit yang disebut dengan istilah dalam agama adalah wabak. Wabak yang sampai sekarang belum ditemukan apa obatnya. Wabak yang merupakan virus, sehingga menjadikan kita dalam banyak posisi kita lakukan berbeda dengan biasanya. Salat biasanya kita berjamaah di masjid, kita lakukan di rumah bersama keluarga, sanak famili. Salat Jumat yang biasa kita lakukan setiap minggunya di masjid, kita bertemu dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita lakukan juga di rumah. Dan kemarin juga salat Idul Fitri, yang merupakan momentum tahunan, sebagai ungkapan, luapan kegembiraan kita setelah kita menang dalam berjuang 1 bulan penuh melawan hawa nafsu kita. 1 bulan penuh di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita lakukan qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, tahajud, dan seterusnya. Berlomba-lomba kita untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim, karena bulan puasa adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Terpaksa tidak kita lakukan di masjid, tapi kita lakukan di rumah. Saya dalam hal ini mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang selalu dan menyampaikan usulannya, permohonannya, dan bahkan konsultasinya, supaya masjid kita yang kita cintai ini dibuka, dan majelis taklim seperti yang kita lakukan setiap minggunya pun kita lakukan. Maka dengan segala keberatan, bersama pengurus kami sampaikan kami tidak bisa lakukan itu. Karena kita khawatir berkumpulnya kita menjadikan kita dan kita berbuat mungkin ikut menyebar luaskan corona COVID-19 ini. Agama kita, agama yang suci, agama yang begitu indah, memperhatikan seluruh aspek kehidupan sebagai bahagian daripada ajaran intinya. Selalu kita sampaikan bahwa agama mendapatkan prioritas, nyawa mendapatkan prioritas, harta, akal, keturunan didudukkan dalam posisi tertinggi yang dalam istilah agamanya disebut dengan maqasid syariah. Merupakan tujuan utama daripada agama ini. Agama harus dilindungi, nyawa harus dilindungi. Nah, virus yang sedang menyebar di mana-mana, apabila kita semuanya tidak mengikuti aturan-aturan protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah, dibuat oleh mereka-mereka yang memang menguasai di bidangnya. Apabila kita langgar, maka kita akan mengorbankan saudara-saudara kita. Nyawa mereka terancam karena kita.
maqasid syariah yang sebelumnya merupakan bahagian daripada kajian ilmu usulul fiqh, sekarang ini sudah menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Karena dengan perkembangannya yang luar biasa, sejarahnya juga yang luar biasa, karya ulama juga luar biasa, perhatian ulama dalam kajian maqasid syariah juga luar biasa. Dicatat dalam sejarah keilmuan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah orang yang pertama berbicara itu dengan kitab Ar-Risalah sebagai karya monumental beliau. Dilanjutkan oleh tokoh-tokoh yang lain. Dicatat Al-Hakim At-Tirmidzi Al-Faqih yang wafat 285 Hijriah, merupakan tokoh yang juga mengkaji itu. Dengan segala perbedaan istilah, term yang digunakan oleh mereka. Ada yang menggunakannya dengan istilah asror, jamak daripada sir, rahasia. Semua apa yang Allah perintahkan, semua apa yang Allah larang dalam ajaran agama, di balik itu pasti ada rahasianya, yang mungkin kita bisa menangkapnya, dan mungkin juga kita tidak bisa menangkapnya. Ada yang menyebutnya dengan istilah ilal, ta'lil, illah. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah lain, menyebutnya dengan istilah al-ghayah, tujuan akhir, al-hadaf, tujuan, dan seterusnya. Kajian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh terkemuka. Setelah Imam At-Tirmidzi Al-Hakim, ada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ada Imam Al-Maturidi. Kemudian ke atas kita temukan tokoh-tokoh lain dari kalangan mazhab Syiah. Ada dua tokoh terkemuka, ada Al-Amiri dan juga ada Babawi yang dikenal dengan Ibn Saduq yang wafat 381 Hijriah. Sebelumnya ada seorang tokoh terkemuka dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Al-Qaffal Asy-Syafi'i Al-Kabir yang meninggal 365 Hijriah. Dia menulis sebuah karya yang disebut dengan Mahasinus Syariah. Digunakan istilah di sini dengan mahasin. Dilanjutkan tokoh-tokoh setelah itu. Ada Abu Bakar Al-Baqillani 403 Hijriah. Ada tokoh-tokoh lain, sampailah kita kepada Al-Imam Al-Haramain, Al-Walad, bukan Al-Walid, Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini yang wafat 478 Hijriah. Al-Walid juga Abu Muhammad Al-Juwaini yang wafat 438 Hijriah merupakan tokoh ulama. Banyak karya-karyanya. Al-Jam'u wal Farqu, ada Al-Furuq, dan lain-lainnya. Dalam karyanya Al-Burhan fi Usulul Fiqh, beliau sudah berbicara tentang maslahah. Sudah mulai dibicarakan apa yang dibicarakan oleh ulama-ulama sesudahnya dengan istilah ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat, yang dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang wafat 505 Hijriah. 3 karya monumentalnya, Al-Mustasfa fi Usulul Fiqh, Al-Manqul fi Ilmi Al-Usul, Shifa'ul Ghalil fi Masalik Ta'lil.
Beliau sudah melakukan kajian-kajian yang luar biasa, yang apabila kita hubungkan dengan kondisi kita sekarang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita dengan satu keyakinan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada hambanya sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan oleh hambanya. Allah memberikan ujian dan cobaan, dipastikan Allah tidak pernah memberikan ujian dan cobaan di luar kemampuan daripada hamba-hambanya itu lagi. Maka berlanjut kajian tentang maqasid ini sampai tokoh-tokoh berikutnya. Ada yang bernama Ar-Razi 606 Hijriah, ada Al-Amidi 631 Hijriah, ada Al-Izz ibn Abdissalam yang dikenal dengan Sultanul Ulama dengan bukunya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam 660 Hijriah, Al-Qarafi 684 Hijriah dengan Tanqihul Fusulnya, kemudian Al-Baydawi dengan Minhajul Wusulnya, sampai dengan tokoh-tokoh berikutnya. Muncul tokoh kontroversial yang kita kenal dengan Najmuddin At-Tufi 716 Hijriah. Dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah 728 Hijriah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah 751 Hijriah, tokoh-tokoh dari kalangan Syafi'iyah, As-Subki 771, Al-Asnawi 772, sampai dengan Abul Maqasid Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah dengan karyanya Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Maka orang yang bisa memposisikan dirinya dan kita tetap di rumah, menjauhi kerumunan, mentaati protokol kesehatan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang memang di bidangnya, kita beribadah di rumah, kita berkumpul dengan keluarga, itu adalah satu perjuangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dimuat oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, satu bab khusus, babun fi fadlil ibadah. Dalam kondisi seperti ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu an. Pahalanya seperti kita hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang hijrah bersama Nabi adalah orang-orang yang akan bersama Nabi. Maka orang-orang yang beribadah di rumah dengan penuh ketaatan, ketulusan, keikhlasan, ia akan mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Dalam kondisi fitnah, ujian dan cobaan yang luar biasa kita rasakan. Memang tidak mudah untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Biasanya setiap hari kita keluar rumah, setiap hari kita melakukan aktivitas, setiap hari sebagai pekerja kantor kita pergi ke kantor, sebagai seorang ilmuwan ngajar di berbagai fakultas, menyampaikan ilmunya. Dan semua profesi dilakukan oleh kita, masing-masing tugasnya. Tapi dalam posisi seperti ini, semua kita harus bisa menahan diri. Kita lakukan dari rumah, kuliah terpaksa via Zoom, WA, begitu juga berbagai seminar, konferensi, dan semua kegiatan kita dalam keseharian.
kita lakukan tidak seperti keseharian kita sebelumnya. Ini adalah ujian dan cobaan. Kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangka yang baik. Jangan sampai kita mempunyai prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Maka di balik usaha itu, kita juga dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir dan doa. Banyak doa yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh para ulama yang selalu kita baca, baik secara sendirian, secara berjamaah, dalam lingkungan keluarga, seperti yang dituliskan oleh para ulama. Misalnya ada doa yang kita baca, Allahumma asrifil bala wal waba anil ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi asrari bismillah salamun qawlan min rabbir rahim. Atau kita baca doa tahassantu bidzil izzati wal jabarut wa'tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut isrif 'annal adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ada yang dibaca 3 kali, 10 kali dan seterusnya. Begitu juga ada yang membaca Asmaul Husna, Ya Latif, dibaca 129 kali, ada yang membaca 100 kali. Membaca Ya Mu'min dibaca sebanyak 299 kali. Dan lain-lainnya. Di samping membacakan doa, dan kita selalu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tumpuan kita, memohon kepadanya, karena Allah lah yang menurunkan ujian dan cobaan itu, dan kita memohon kepada Allah untuk menghilangkannya, mencabutnya. Hayyun samadun ahadun lahu kanafun qaf ya khafiyal altaf najjina mimma nakhaf ya latif lam yazal urtub bina fima nazal antal qawi najjina an qahrika yawmal khalal Allahumma ya waliyal wala wa ya kashifad durri wal bala Allahumma inni a'udzu bika minat ta'ni wat ta'un wa hujumil waba wa mautil fuja wa su'il qada wa madaratil hama a'udzu bika min darkis syaqa wa syamatatil a'da wa min syarris syaitanir rajim. Dan doa-doa yang lain yang sering kita baca, kita sampaikan sebagai bukti zikir dan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang selalu kita sebut namanya. Allah lah yang selalu kita ingat. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, 153 terus mengingatkan itu. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, dan seterusnya. Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yakini janji Allah itu pasti benar.
Kalau kita selalu menyebut namanya, selalu mengingatnya, maka Allah juga selalu mengingat kita. Dan kita diwajibkan untuk mensyukuri segala nikmat dan karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita jujur, kita renungkan dengan seksama, tidak ada satu detik pun dari perjalanan keseharian kita, dari sejak kita membuka mata bangun dari tidur, sampai dengan kita ingin menutup kembali mata kita untuk tidur, tidak ada satu detik pun dari perjalanan keseharian kita itu yang hampa dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hampa dari anugerah dan karunia-Nya. Bangun tidur saja adalah satu nikmat yang luar biasa, maka harus kita syukuri. Nabi mengajarkan kepada kita, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da an amatani wa ilaihin nusyur. Kita bisa ke belakang, bisa mengeluarkan sesuatu dari depan dan dari belakang. Keluar kita dari toilet, alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani. Bisa salat subuh berjamaah, duduk minum kopi, minum teh, berbagai makanan sarapan disuguhkan kepada kita dan bisa kita nikmati. Kembali kita memuji Allah, alhamdulillah. Puji, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Kita bisa duduk, kita bisa berdiri, kita bisa berbicara, apapun gerak langkah kita. Semuanya itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak saudara kita yang tidak bisa duduk seperti kita? Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa minum seperti kita? Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa makan seperti kita? Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa jalan seperti kita? Semuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran, 2 kali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan secara jelas dengan redaksi yang sama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin mencoba menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, dengan cara bagaimanapun, alat apa yang kalian miliki dan kalian ciptakan, la tuhsuha, dipastikan kalian tidak akan dapat menghitungnya. Bagi orang yang menekuni ulumul Quran, mungkin matanya ketika membaca kedua ayat itu tadi, satu berada di dalam surah Ibrahim ayat 34, satu berada dalam surah An-Nahl ayat 18. Redaksi sama, tapi tulisan ternyata beda. Di dalam tulisan nikmat ayat 34 surah An-Nahl, nikmat, kata-kata taknya, huruf taknya terbuka. Sementara dalam ayat 18 surah An-Nahl, taknya tertutup marbutah. Apa rahasia di balik itu? Para ulama menjelaskannya, bahwa memang tidak bisa kita mengakui berapa banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita mengakui kekurangan kita, kelemahan kita. Secanggih apapun ilmu yang kita miliki,
semuanya adalah bahagian yang sangat-sangat kecil dari ilmu-ilmu Allah yang diberikan kepada kita. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Isra yang sering kita baca, dikaitkan dengan ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ujung ayat itu menjelaskan, dan tidak aku berikan kepada kalian ilmu pengetahuan melainkan sangat sedikit. Bukan sedikit, tapi sangat sedikit. Itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, ia tidak pernah membanggakan ilmu yang dia milikinya itu, apalagi berbangga dan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ia selalu merendah. Apa yang dia miliki hanyalah bahagian kecil dari karunia, anugerah, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ia selalu syukuri itu. Terus dia tingkatkan wawasan keilmuannya di dalam menyikapi segala sesuatu. Ia tidak pernah mengedepankan hawa nafsunya. Di dalam memahami, memaknai ayat dan hadis, tidak pernah ia mengikuti pikirannya yang selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Mengaitkan sesuatu kepada ayat semata-mata dengan akal pikirannya, ini adalah sesuatu yang tercela dalam ajaran agama kita. Kembali kita kepada hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi tadi, mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan selama 3 bulan lebih, kita beribadah di tengah-tengah ujian dan cobaan. Begitu banyak ujian dan cobaan kita lakukan, pahalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam janjikan sama dengan kita berhijrah bersama beliau. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bertemu dalam waktu yang tidak dekat lagi, tidak lama lagi kita berjumpa secara tatap muka. Kita lakukan kajian-kajian. Betapa indahnya, betapa dalamnya makna dari ucapan-ucapan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bahagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itulah firman Allah di dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Kita yakini Rasulullah tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Tidak ada satu kata dan ucapan yang keluar semata-mata mengikuti hawa nafsunya, tetapi semuanya itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kami. Yang pertama, ada yang bertanya, Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila ada jemaah yang tidak patuh dan akhirnya menjadi penyebab penularan virus di antara para jemaah lainnya, dan sampai ada yang meninggal karena sebab itu? Tadi kita sampaikan, kita ikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Bahagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib mengikuti. Itulah ulil amri.
apa yang mereka sampaikan. Apabila ada yang meninggal karena sebab kita tidak mentaati, ya kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Kiai, di tengah wabah seperti ini, apakah semua ibadah yang dilakukan mendapat pahala yang sama seperti sebelum corona? Tadi kita sampaikan salah satunya, apa yang kita lakukan, pahalanya lebih daripada itu. Allah akan berikan pahala seperti kita hijrah bersama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki yang disebut dengan qadha, satu keputusan final, kita tidak bisa lagi untuk berbuat, doa kita sudah tidak berlaku lagi, maka itulah yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Kemudian ada yang bertanya lagi, adakah kisah dan tips agar bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah selama pandemi ini? Menghafalkan Al-Quran, selalu saya sampaikan, bukanlah merupakan sesuatu yang sulit. Menghafalkan Al-Quran sesuatu yang mudah. Karena Al-Quran adalah mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Ia mudah untuk dibaca, ia mudah untuk dihafal, ia mudah untuk dipelajari isi dan kandungannya. Dalam kondisi seperti ini, menghafalkan Al-Quran di tengah-tengah pandemi seperti ini, banyak waktu yang kita miliki, maka kita yakini inilah mungkin waktu yang Allah berikan. Di luar waktu-waktu yang lain, kita mungkin tidak bisa untuk membuka Al-Quran dengan kesibukan kita. Tetapi dengan kondisi seperti ini, kita bisa dan selalu bersama Al-Quran, siang dan malam, pagi dan sore. Satu kesempatan. Bagi yang belum dekat membacanya, mari kita dekatkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bagi yang hafalannya mungkin kurang begitu melekat, kita gunakan kesempatan ini untuk mengulangi hafalan kita supaya hafalan kita melekat dan mantap. Yang sudah mantap akan lebih mantap lagi. Ini adalah satu kesempatan. Satu kesempatan yang luar biasa. Mungkin ini adalah bagian cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga dapat memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Pak Kiai ingin bertanya, ada beberapa masjid yang sudah dibuka untuk sholat berjamaah. Apakah jika kita sholat di rumah masih diperbolehkan untuk mencegah dan tetap ikut berjamaah? Sholat berjamaah bagi mayoritas ulama itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan, artinya kalau kita mempunyai kesempatan untuk berjamaah, kenapa kita tidak lakukan? Ada kesempatan kita untuk pergi ke masjid, kenapa kita tidak lakukan? Tapi bagi mereka-mereka yang tidak sempat ke masjid, berjamaahnya di rumah, dengan niat, apalagi kaum wanita, ibu-ibu, ke masjid mungkin membawa fitnah, ke masjid mungkin menjadikan sesuatu yang berat, dikembalikan kepada niatnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita. Di tengah wabah seperti ini masih ada saja beberapa instansi indikator yang mengadakan Jumatan dengan protokol social distancing. Tapi di bawah 40 orang, apakah Jumatnya sah?
Jumat itu batasannya memang 40 orang lebih. Kalau dia lakukan seperti itu, maka kewajiban berjamaah ketika kurang bilangannya gugur. Maka apa boleh dia lakukan? Sama saja seperti dia melakukan sholat duhur saja bersama-sama. Kewajiban itu, maka diusahakanlah. Maka di beberapa daerah, ada daerah-daerah yang membangun masjid. Tidak semua masjid mendirikan sholat jamaah. Sebagiannya dijadikan sebagai musholla. Yang mendirikan sholat Jumat itu adalah masjid-masjid tertentu. Ingin menjadikan jumlah jamaahnya betul-betul memenuhi jumlah dilakukannya kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Ini beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita. Ada lagi juga yang bertanya, maaf Pak Kiai, jika ada yang ingin berhaji pada tahun ini, akan tetapi saat ini ditiadakan, namun seandainya tahun depan ajal menjemput, bagaimana hukumnya? Ini memang menjadi masalah. Sampai sekarang pun pemerintah Arab Saudi belum menetapkan ada atau tidak haji bagi orang-orang di luar. Tapi kita pemerintah Republik Indonesia sudah memutuskan tidak ada haji. Yang belum sempat haji tahun ini seharusnya dia berangkat, tahun depan dia diberangkatkan. Niatkan. Itu yang paling penting. Sudah berniat, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, ya Allah Maha tahu. Mudah-mudahan sudah mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniatkan. Ditinggal keluarganya, berusaha untuk menghajikannya secara badal agar kewajibannya berjamaah itu, kewajibannya berhaji telah terpenuhi, dan rukun Islam yang kelimanya pun sudah dia raih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keamanan, semua nikmat yang kita minta Allah karuniakan pada kita semua. Dan sebagai penutup, kembali kepada hadis yang kita jadikan sebagai rujukan kajian kita, riwayat sahabat Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu an, menjadikan ibadah orang yang berada dalam posisi seperti ini, tidamil qital, kasratul fitan, banyaknya fitnah, pahalanya dijanjikan seperti pahala orang yang berhijrah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirnya, tidak lupa, saya atas nama pribadi, atas nama pengurus, menyampaikan minal aidin, al-faizin, al-maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.